Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Saya atas nama Agustini Andrawati Sanan dengan NPM 33210049 semester 7B. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai keempat kompetensi guru. Yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi sosial, dan yang keempat kompetensi profesional. Yang berikut kita lihat pada pengertian kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kita lihat pada aspek kompetensi pedagogik. Yang pertama, pemahaman terhadap peserta didik, yaitu mengenali minat gaya belajar dan kebutuhan belajar kelompok siswa. Contohnya, mengidentifikasi gaya belajar, mengenali minat, memahami latar belakang, memahami perkembangan kognitif. Yang kedua, perencanaan pembelajaran, yaitu proses merancang kegiatan belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Contohnya, menyusun rencana pelaksanaan belajar mengajar, memilih strategi pembelajaran, mempersiapkan media pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan pembelajaran, yaitu proses implementasi rencana pembelajaran yang telah disusun. Contohnya, memberikan penjelasan yang jelas dan menarik, memfasilitasi diskusi, memberikan umpan balik. Yang berikut, interaksi dengan peserta didik, yaitu proses timbal balik yang terjadi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Contohnya, memfasilitasi pembelajaran, membangun hubungan yang positif. Yang berikut, pengembangan potensi peserta didik, yaitu upaya untuk membantu siswa mengidentifikasi dan mengembangkan, memaksimalkan kemampuan bakat dan minat yang mereka miliki. Yang berikut, contohnya ekstrakurikuler, guru BK, pembinaan minat dan bakat. Yang berikut, evaluasi pembelajaran, yaitu proses pengumpulan data dan memberikan umpan balik kepada siswa dan guru. Contohnya, tes tertulis, tugas proyek, portofolio, dan observasi. Yang kedua, kompetensi kepribadian guru. Kompetensi kepribadian guru adalah kemampuan atau sifat-sifat pribadi yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugas ini. Ini lebih dari sekedar pengetahuan atau keterampilan mengajar, tetapi juga tentang bagaimana guru berperilaku, berinteraksi dengan siswa, dan menjadi teladan. Pentingnya kompetensi kepribadian bagi pendidik dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Ada juga beberapa komponen utama kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu empati. Empati adalah guru harus memiliki kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan, pikiran, dan pengalaman siswa. Dengan memiliki empati, guru dapat lebih sensitif terhadap kebutuhan, perasaan, dan perseptif siswa sehingga mampu memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai. Yang kedua, kehangatan dan keterbukaan, yaitu guru perlu menunjukkan sikap yang hangat. Sikap ini menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan mendukung sehingga siswa merasa nyaman untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, konsisten dan kehandalan, yaitu guru harus dipercaya oleh siswa dalam hal konsistensi dan keadilan, keterbukaan dalam perilaku dan keputusan mereka. Yang berikut, kemampuan berbicara yang efektif, yaitu guru perlu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas. Yang berikut, kemampuan menjadi disiplin, yaitu guru perlu mempunyai otoritas untuk menjaga disiplin di kelas tanpa menjadi otoriter. Yang berikut, kemandirian, yaitu guru harus mampu bekerja secara mandiri dan inisiatif dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Yang berikut, etika profesional, yaitu guru harus memiliki kesadaran yang tinggi terhadap etika profesional, termasuk integritas, rasa hormat terhadap semua siswa. Yang berikut kita lihat pada
alasan mengapa kompetensi kepribadian penting bagi seorang guru. Yang pertama, mempengaruhi kualitas interaksi guru dan murid. Yang kedua, mendorong kepuasan belajar murid. Yang ketiga, membentuk lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Yang keempat, mendorong pengembangan karakter dan etika. Yang kelima, meningkatkan motivasi dan minat belajar. Yang ketujuh, membangun keterhubungan dengan orang tua dan masyarakat. Yang ketiga, kompetensi sosial guru. Kompetensi sosial guru adalah merujuk pada kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja secara efektif dengan berbagai pihak di lingkungan sekolah. Ini mencakup kemampuan berkomunikasi, membangun hubungan positif, berkolaborasi, dan menunjukkan kepekaan siswa. Yang berikut, komunikasi efektif dengan siswa. Guru harus mampu berkomunikasi secara efektif dengan siswa, baik secara verbal maupun non-verbal. Mereka harus dapat menyampaikan materi pelajaran dengan jelas. Yang berikut, membangun hubungan positif dengan orang tua adalah kunci keberhasilan dalam mendidik siswa. Guru harus proaktif dalam berkomunikasi, membangun kepercayaan, dan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Yang berikut, kolaborasi dengan rekan kerja, yaitu kolaborasi antar guru sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Guru harus saling mendukung berbagai pengetahuan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikut, kepekaan sosial dan empati. Yang terakhir, pengelolaan konflik di lingkungan sekolah. Yang keempat, kompetensi profesional guru. Kompetensi profesional guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dimiliki seorang guru untuk menjalankan tugasnya secara efektif dan berkualitas. Ini mencakup kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran, serta kemampuan berinteraksi dengan siswa. Adapun komponen utama kompetensi profesional guru. Yang pertama, penguasaan materi, yaitu guru harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang materi yang diajarkan. Yang kedua, penguasaan metode pembelajaran, penguasaan teknologi, keterampilan komunikasi, keterampilan evaluasi. Yang berikut, cara untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Yang pertama, membaca jurnal dan literatur pendidikan. Yang kedua, berkolaborasi dengan guru lain. Yang ketiga, mengikuti program studi lanjut. Gambaran secara pribadi saya ingin menjadi guru yang seperti apa di masa depan. Menjadi guru di masa depan adalah bertindak sebagai fasilitator, pelindung, pembimbing, dan punya figur yang baik. Contohnya, disiplin, loyal, bertanggung jawab, kreatif, melayani sesuai dengan visi misi yang diinginkan sekolah. Yang kedua, termotivasi, menyediakan pengalaman belajar bermakna untuk mengalami perubahan sekolah. Sekian dan terima kasih dari materi saya.